sekarang yang namanya deep learning ini ya, belajar lebih deep itu mendalam, itu siswa oleh tidak metu. Oh gitu. Dibawa keluar menghitung misalnya sudut matematika itu loh Mas. Saya melihat contoh itu dari pohon, kemudian dihitung bagaimana itu bisa menemukan. Jadi belajarnya tidak di luar, tidak harus di kelas yang suasana sepaneng gitu Bu ya. Ya, seneng akhirnya. Banyak cara Mas, itu semua mapel itu bisa dilakukan untuk cara yang menyenangkan semacam itu. Kalau menurut Bu Eni sendiri kriteria atau ciri-ciri dari generasi emas yang ingin kita ciptakan di masa depan itu seperti apa Bu? Kita kembali ke tema kita tadi ya. Inovasi tadi sudah kita bicarakan bahwa sesuatu yang menuju pembaruan, entah itu pembaruan itu sidik ataupun yang penting ada pembaruan. Dulu ceramah tok, saiki diskusi, saiki dijak ning jaba muridnya, itu sudah ada inovasi. Kemudian kita ke generasi emas. Generasi emas itu pencanangan pemerintah itu nanti di tahun 100 tahun setelah kita merdeka, berarti 2045 ya, 100 tahun setelah itu yang dikatakan generasi emas itu adalah ada 3 Mas. Kalau tidak salah ya, ini apa namanya, cerdas dan berpengetahuan. Itu yang pertama, jadi siswa yang cerdas berpengetahuan. Kemudian yang kedua berakhlak mulia. Ya, kemudian yang ketiga adalah sehat dan sejahtera. Ini generasi emas itu 3. Pinter, ya, cerdas berpengetahuan itu pinter, berakhlak mulia. Jadi akhlaknya itu kalau kita ngomong akhlak itu kaitannya dengan Tuhan, iya kan? Dengan Tuhan, bisa juga dengan hubungan sesama. Ya, mulia, santun. Mungkin kan kita tadi Mas Bandi ngomong anak zaman dulu lima di depannya wong sepuh nunduk. Saiki kan enggak. Nah, bagaimana kita akan mengembalikan akhlak anak-anak yang sudah hilang ya? Itu kita kembalikan itu nanti di tahun 2045. Mudah-mudahan untuk generasi emas itu bisa tercapai. Kemudian sehat dan sejahtera. Di era Pak Prabowo ini ada yang namanya apa Mas? Sekolahan dapat apa itu? Makanan gratis, bergizi, makan gratis. Ya, tujuannya ke sana Mas. Gitu. Iya. Baik. Mudah-mudahan menjawab Mbak Anissa ya. Mbak Anissa. Iya. Baik. Yang mau bergabung lagi, satu lagi nih Bu, WhatsApp sudah masuk. Mau tanya Bu, sekarang kan banyak sekali murid yang tidak mentaati peraturan, apalagi dengan kemajuan zaman saat ini. Banyak media sosial yang mempengaruhi mereka. Nah, apa yang bisa membangun pendidikan karakter bagi mereka agar tidak terpengaruh hal-hal negatif dari media sosial? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ya Mas ya. Dan saya rasa ini banyak terjadi di banyak sekolah. Jadi memang hal yang berat itu tadi kita kembali ke kurikulum itu ya. Memang pada saat kita corona kita dituntut untuk lebih ke IT. Kemudian efeknya akhirnya anak ketergantungan pada medsos. Nah, ini untuk mencegah itu saya rasa ini bukan tugas guru saja. Tadi Mas Bandi di awal sudah katakan bagaimana supaya ada kerjasama. Maka itu tetap kerjasama dari satu guru itu sendiri, kemudian orang tua kan jelas ya, orang tua, kemudian mungkin juga perlu untuk masyarakat juga. Kita juga sesekali perlu memanggil misalnya kerjasama dengan katakanlah dengan Telkom begitu ya. Jadi mengajarkan untuk anak memberitahukan bahwa ada efek dampak negatif untuk anak terlalu tergantung ke sosmed tadi. Jadi guru BK ini berperan sekali juga Mas. Ya, guru BK ini betul-betul juga harus kalau misalnya ada kasus seperti itu anaknya mungkin dipanggil, diberi wawasan bahwa bersosmed itu gunakan yang bagus. Itu karena bahayanya betul-betul Mas, itu sudah banyak terjadi di sekolahan. Jadi memang guru BK itu luar biasa, harus orang tua juga bila perlu dipanggil diberikan pengertian. Ada paguyuban Mas. Ya. Jadi memang benar-benar terlibat dengan sekolah gitu. Iya, jadi wali kelas dengan orang tua itu bila perlu ada itu. Kalau di tempat kami paguyuban enggak ada, tapi mungkin lewat komite. Oh gitu. Ya, begitu Mas.
Semoga ini menjawab pertanyaan ya yang baru saja masuk ya. Oh ya, terkait dengan kemajuan teknologi, media sosial dan lain-lain. Bu Eni sebagai seorang pengajar, apakah masih perpustakaan di sekolah itu apa masih banyak yang mengunjungi itu Bu? Sekarang kan murid-murid banyak yang mengakses lewat media sosial dan lain-lain. Sekarang untuk perpustakaan yang kalau zaman dulu itu apa masih banyak dikunjungi anak-anak? Begini, ya kita pinter-pinternya dari pengurus petugas perpustakaan untuk membuat cara begitu. Jadi yang dilakukan seperti sekolahan kami, kita menambah buku-buku yang baru-baru begitu. Jadi kita usahakan buku-buku itu yang trendy lah Mas, enggak buku-buku bacaan Siti Nurbaya begitu enggak. Bacaannya yang tren begitu, yang terkait dengan anak-anak muda sehingga mereka tertarik untuk masuk ke perpustakaan. Terus perpustakaannya tuh katakanlah sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu tata letaknya diwai Mas, dirubah. Terus cat-catnya itu dibuat yang warna-warna yang menarik begitu. Oh gitu, jadi enak buat nongkrong kayak gitu ya? Ya, kebetulan perpusnya juga dekat dengan warung gitu. Jadi di depan ada gazebo juga yang misalnya nggak pingin masuk ke perpus, di depan perpus kan Mas Bandi sudah tahu sendiri ya. Jadi, ada gazebo di situ. Guru-guru itu inovasinya luar biasa Bu ya. Dalam menghadapi gimana siswanya tidak gampang bosen dengan suasana yang harus lebih fresh, lebih baru. Aduh, guru itu memang harus cari trik lah, cari cara ben piye murid itu kerasan yang sekolah gitu. Iya. Bu Eni, langkah konkret yang bisa dilakukan mulai dari tingkat sekolah untuk menyiapkan generasi tersebut seperti apa langkah konkretnya? Oke, untuk tentang generasi emas, karena tadi kan ada 3 hal ya, cerdas berpengetahuan, kemudian berakhlak mulia, dan yang terakhir sehat sejahtera. Ya langkah konkretnya kalau yang pertama jelas, otomatis kan kita bagaimana kita mengajar yang menarik sehingga akhirnya siswa kita itu cerdas begitu. Jadi mungkin dari inovasi tadi ya, kembali ke inovasi, kita cari cara-cara yang menarik perhatian siswa supaya mereka belajar sehingga akhirnya cerdas. Terus kemudian yang berakhlak mulia, itu banyak sekolahan kan melakukan mungkin dari keagamaan cara-caranya ya, dan itu kembali ke guru sendiri juga kita memberi teladan dulu Mas. Betul. Akhlak kita juga kita tunjukkan yang bagus, nanti itu akan ditiru. Mungkin yang paling gampang lewat sholat itu aja lah. Ya kan di sekolahan kan ada sholat duha, kalau di sekolahan Mas di setiap sekolah kan ada itu sholat duha, terus sholat duhur bersama. Itu yang paling gampang, dari itu aja anak kalau dilatih dari dini, maka itu nanti akan membuat akhlak mereka itu menjadi yang santun. Setiap ketemu kita salaman, senyum, saling menyapa, membuang sampah itu ya akhlak loh Mas ya. Betul ya. Ada sampah guru nih liwat, enek sampah diumbar, gak popo, bukan hal yang hina kalau kita guru melihat sampah dijupuk, dibuang. Nanti kalau anak melihat, jadi gurunya langsung memberikan contoh gitu Bu ya. Iya, paling enggak, ayo diambil. Tidak sekedar itu, omdo. Iya, betul. Anak muda ngomong lagi omdo. Guruku ki omdo tok, omong doang. Tapi saya kalau ada misalnya hari Jumat itu Jumat bersih, ya melu nyandak sapu, melu sapu-sapu Mas. Anak-anak itu. Ya pokoknya mana yang tidak bukan bagiannya anak, misalnya depannya ruang guru, depannya lab, itu kan bukan tempatnya siswa kan paling membersihkan di kelas mereka. Yuk guru ya melu ubah. Oke, luar biasa. Ya, sehatnya sekarang kan tahu ya Mas, ada apa senam Indonesia sehat, anak sehat itu. Jadi dari sekian banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh guru, respon siswa seperti apa Bu? Dalam dalam menyikapi inovasi baru. Kayaknya sih Mas, kalau saya melihat dari sekarang ini kan dengan guru yang melakukan inovasi. manuver ya, cara-cara di pembelajaran, kayaknya murid senang. Senang sih, cuman ya itu tadi kembali saya katakan bahwa apakah itu meaningful? Jangan cuma sekedar enjoy saja, enjoy tok, terus target kurikulum kita tidak tercapai, tetapi kita bersenang-senang, tetapi ada makna di dalamnya. Gitu Mas. Semakin seru ya. Dan pendengar,
Silakan ya, masih ada waktu untuk yang mau ikutan bergabung. Informasi waktu 43 menit lepas dari pukul 10 ya. Habis ini kita balik lagi. Kita nikmati satu teman yang sudah kita siapkan untuk Anda.